Good morning, everybody. How are you today? I hope all of you fine. Okay, student, here I will discuss about introducing yourself, part 2. That is about identity card. Oke, tetapi sebelumnya, Ibu ingatkan, tetap jaga kesehatannya dan jangan lupa untuk menyiapkan buku pelajaran bahasa Inggris, When English Ring a Bell, atau mungkin juga bisa buku teks yang kamu punya yang lain. Kemudian buku catatan dan alat tulisnya. Nanti kalau ada kata-kata yang sulit atau yang kurang jelas, nanti kamu bisa tanyakan atau kamu cari di kamus kalian. Oke, masih bersama saya, Ibu Suhartini, pada hari Rabu 19 Agustus 2020. Oke, selamat mengikuti pelajaran bahasa Inggris hari ini. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, maka tujuan yang ingin kita capai pada kesempatan ini yaitu pada akhir pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks, interaksi transaksional tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Karena nanti yang akan kita pelajari adalah identity card, yaitu kartu pelajar. Untuk itu maka nanti Ibu akan memberikan sebuah contoh teks yang nanti dimasukkan dalam kartu pelajar, ataukah nanti Ibu berikan kartu pelajarnya, nanti ada pertanyaannya yang berhubungan dengan kartu pelajar tersebut. Jadi untuk itu Ibu akan berikan kata tanya dulu, walaupun mungkin ini sudah biasa kalian dengar, biasa kalian ucapkan. Ya, kata tanya ini memang kata tanya dasar yang harus kalian hafalkan. Maka Ibu berikan contohnya dalam bahasa Inggris disebut dengan question words atau kata tanya. Maka ini yang paling dasar yaitu ada 5W dan 1H. Ini untuk memudahkan kalian untuk mengingatnya saja. Maka apa saja itu? Yaitu who, yaitu siapa. Kemudian what, apa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, itu bagaimana atau naik apa. Jadi ini untuk memudahkan kalian dengan 5W dan 1H. Who, ya, bukan who, tapi bacanya adalah who. Kemudian what, bukan what, tapi what. And then where, and when, ya. Why, ya. Bacanya ada why, and how. Itu pertanyaan yang nanti ada hubungannya dengan identity card atau kartu pelajar atau kartu identitas. Ya. Okay, student, there is an example of identity card. Ya, ini ada contoh kartu identitas. Here's the text to fill out in the personal information form. Ya, jadi Ibu berikan sebuah teks. Ini adalah teks yang nanti Ibu masukkan dalam data diri. Ya, data diri. Atau kalau siswa yaitu kartu pelajar, ya, kalau kartu pelajar atau KTP, ini personal information form. Ini nanti ada teks yang akan Ibu masukkan di sini. Maka teksnya seperti apa akan Ibu bacakan ya di sini. Oke, perhatikan ya. Hi everybody, let me introduce myself.
My name is Johnny Susanto. But everyone call me Susanto. I am 12 years old. I study at SMPN 4 I am in the first class. I live in Wringin, Purwobinangun, Pakem. My hobby is cycling. Ya, ini adalah sebuah teks. Maka biar nanti bisa kamu tulis dalam kartu ini, kartu identitas. Maka kalau di sini ada kata name berarti nama, maka kamu cari mana namanya. Ya, oke, maka kamu bisa nuliskan dengan ya Johnny Susanto. Great. Ya, nanti pada kata name kamu tuliskan Johnny Susanto. Kemudian di sini ada kata kelas. Oke. Maka ada kata kelas, kamu cari yang ada kata kelas. Ya, betul. Di sini ada I am in the first class. Artinya kelas 1. Yang dimaksud kelas 1 karena ini SMP, maka di sini adalah kamu bisa tulis 1 atau bisa tulis juga bisa dengan 7. Ya, karena biasanya kalau SMP itu dengan 7. Kemudian ada age. Age yaitu usia atau umur. Ya, dan ini kalau ada kata age ini artinya umur atau usia. Kamu cari apakah di sini ada umurnya? Ya, di sini ada kata years old artinya usia. Maka I am 12. Maka bisa kamu tulis dengan angka. Ya, di sini dengan angka, maka kalau angka 12 yaitu betul 12. Ya. 12 yaitu 12. Kemudian ada kata sex. Sex ini menunjukkan jenis kelaminnya. Apakah male, laki-laki, ataukah female, perempuan. Maka kalau nanti kamu yang laki-laki, pada kata female kamu coret. Tetapi kalau kamu perempuan, maka pada kata male yang kamu coret. Jadi nanti dilihat, karena ini Johnny Susanto, maka dia adalah laki-laki. Maka yang dicoret pada kata female. Kemudian address. Address yaitu alamat. Ya, address itu alamat. Maka kamu cari alamatnya mana tadi? Johnny tadi alamatnya mana? Johnny Susanto. Oke, alamatnya Wringin, Purwobinangun, Pakem. Kamu tulis di sini lengkap. Wringin, Purwobinangun, Pakem. Kemudian hobinya, kamu lihat di sini. Ada hobi juga. Maka hobinya apa? Cycling. Apa itu cycling? Ya, betul. Cycling yaitu bersepeda. Maka di sini kamu tulis cycling. Tidak usah ditulis lengkap. My hobby is cycling. No. Tetapi kamu hanya nulisnya cycling saja. Mudah ya. Jadi ini ada teks nanti yang bisa dimasukkan dalam Oke, anak-anakku, berikutnya ada Ibu berikan contoh. Ya, contoh yang lain. Kalau tadi ada teks, kemudian kalian melengkapi dalam kartu identitasnya. Sekarang Ibu berikan identitasnya, nanti kamu bisa jawab pertanyaan berdasarkan identitas. Ya, identitas yang Ibu berikan. Oke, for example, read the following identity card and answer the questions. Ya, read the following identity card. Kalian baca identitas berikut ini and answer the questions. Kemudian kamu jawab pertanyaannya. Kartu identitasnya adalah SMP Negeri 3 Turi. Kemudian alamatnya Soprayan, Girikerto, Turi, Sleman. Teleponnya 081 129 53831. Soprayan. Ini adalah alamat sekolah kita. Ya, yang Ibu berikan adalah contoh di sekolah kita aja. Oke. Tapi untuk namanya ini nama tidak ada di sekolah kita ya. Ini hanya contoh aja. Name Pinky Laura. Kelas 7.
date of birth, ya, 19 August 208. Address Jalan Kenari number 1. Maka questions, pertanyaannya, what is the text about? Teks ini menerangkan tentang apa toh? Oke, kamu lihat di sini ada identity card. Maka nanti kalian bisa jawab kalau ada pertanyaan dengan what is the text about? Apakah teks ini menerangkan tentang apa? Maka identity card. Jawabannya adalah identity card. Kemudian what is her name? Ya, kemarin mesti sudah kalian terima pertanyaan, pernah dengarkan ya pertanyaan seperti ini. What is her name? Siapa namanya? Siapa namanya? Oh, kamu lihat pada namanya, kemudian nanti kamu tulis di sini. Where does she live? Where? Tadi apa artinya where? Oke, di mana? Where does she live? Di mana dia tinggal? Berarti yang dilihat adalah pada alamatnya. Kamu tulis alamatnya di sini. Kemudian kalau ada kata when, yaitu kapan. When was she born? Kapan dia lahirnya? Maka kamu lihat, kalau biasa kalian kenal dengan birthday, happy birthday yaitu menunjukkan lahirnya, maka born ini sama. When was she born? Lahirnya, maka yang kamu lihat adalah di date of birth, ya, tanggal lahirnya. Maka kamu tulis di sini berapa tanggal lahirnya. Kemudian how old is she? Berapa umur dia? Karena di sini tidak tertulis umurnya, maka kamu menghitungnya ya dari tahun ini yaitu 2020, kemudian lahirnya dia tahun berapa? Maka dari tahun ini dikurangi lahirnya, itulah usianya. Ya, berarti berapa usianya? 2020 dikurangi 2008, maka usianya adalah 12 tahun. Kalian bisa nulis angka, bisa nulis dengan huruf, ya, ditambahi dengan years old. Ya, saya kira itu mudah ya untuk anak-anak. Ya, nanti Ibu akan berikan latihannya. Anak-anak, untuk kali ini memang Ibu fokuskan pada kartu identitas atau kartu pelajar. Nanti Ibu akan berikan latihannya, silakan dicoba latihannya. Kemudian nanti ada 2 teks yang akan Ibu berikan ya. Yang pertama ada teks, kemudian kamu melengkapi dalam kartu identitasnya. Kemudian yang kedua ada kartu identitas, maka nanti Ibu minta kalian menjawab pertanyaannya berdasarkan kartu identitas. Ya, jadi tadi kalau yang kartu identitas berarti di sana ada nama, ada kelas, ada pula mungkin dengan hobi, kemudian alamat, usia, kemudian tanggal lahirnya. Ya. Mungkin nanti ada tempat lahirnya. Kalau tanggal lahirnya tadi date of birth, itu yang ditanyakan ada tanggal lahirnya. Kalau place of birth nanti adalah tempat lahirnya. Ya, karena ini adalah kartu identitas atau kartu pelajar, maka itu yang akan kita pelajari. Kemudian pertanyaannya, what is the text about? Ini pertanyaan yang biasa muncul pada kartu identitas atau kartu pelajar, itu pertanyaan seperti itu. Kemudian what is her name atau what is his name kalau itu laki-laki. Where does she live atau where does he live dan sebagainya. Jadi untuk menunjukkan itu laki-laki atau perempuan. Ya, kemarin sudah dipelajari dengan Ibu Sutinah. Oke. Ya, untuk itu saya kira materi hari ini cukup Ibu berikan sampai di sini dulu. Harapan Ibu kalian biar mudah untuk memahaminya,
ya, sedikit demi sedikit biar nanti kalian mudah memahaminya, kemudian kalian bisa mengerjakan latihannya dengan baik. Oke, nanti kalau ada sekali lagi ada kata yang sulit, silakan lihat di kamus atau mungkin bisa tanyakan ke Ibu lewat WA. Oke, I think time is over. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.